Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan negara-negara di ASEAN paling pintar di bidang kimia berdasarkan pendapatan medali Olimpiade pada tahun 2025. Vietnam menjadi negara peringkat pertama dengan 4 emas. Peringkat kedua ada Singapura dengan 1 emas dan 3 perak. Di posisi ketiga ada Thailand dengan 1 emas, 2 perak dan 1 perunggu. Indonesia berada di posisi keempat dengan 2 perak, 2 perunggu. Posisi kelima ada Filipina dengan perolehan 1 perak, 3 perunggu. Sementara Malaysia berada di posisi keenam tanpa medali emas dan satu wakilnya hanya sampai 4 besar. Dan berikut merupakan komentar orang Malaysia dan negara-negara ASEAN lainnya menanggapi hal tersebut. Yang paling dibutuhkan Vietnam saat ini adalah waktu yang hanya membutuhkan 15-20 tahun untuk bekerja sama secara damai dengan perkembangan ekonomi, sains, dan teknologi. Percayalah bahwa 2045 sampai 2050 akan sangat berbeda Vietnam kemudian. Berharap tidak ada perang termasuk negara lain. Cina unggul dengan 1 emas, sepertinya Melayu fokus dengan pembuat belacan. Apa-apa ajalah, yang pasti tak ada orang Malaysia berenang masuk negara lain secara haram demi mengisi perut. Melayu Malaydis berjuta-juta jadi babu di Singapura dan Australia ada juga yang masuk secara haram. Melayu Malaydis hanya 25 juta, tapi rakyatnya berjuta-juta jadi babu di negara lain, sampai curi emas di Thailand dan curi ikan pula di Laut Indonesia. Haha, tak terbalikkah bodoh bukannya Melayu Malaydis yang selalu merasa paling maju, paling kaya, selalu menghina Indonesia negara miskin. By the way, ini foto waktu Melayu Malaydis dapat bantuan 100 ringgit Malaysia. Sangat IQ tinggi, kaya dan maju. Tak nampak pun nama Melayu yang katanya high IQ. Mana prestasi Malaysia, pemilik IQ tertinggi dunia? Mana Melayu tipe Malaysia yang kuar-kuar itu? Keseronokan hidup cawir keturunan keling. Banyak gol tetapi mundur juga. Tanpa kaum Cina dan Tamil, Melayu tetap bangsa paling bodoh. Haha. Kamboja begitu pintar, mereka melampaui daftar. Tapi akhirnya yang menang itu kabur keluar, kebiasaannya tiada peluang yang menjanjikan di Indonesia. Di Indonesia lebih banyak peluang kalau ada kemauan, beda dengan Malaydis yang banyak warganya lari ke Singapura dan Australia karena tak ada peluang. Ini level sekolah je lah, haha. Coba cek QS Top University. Ini level apa? Malaydis hanya boleh cipta balacan. Tipe M miskin main puter dan hisap game sahaja ke? Yi, mengaku IQ tinggi. Syok sendiri dekat internet, bolehlah puak Malaydis nikah haha. Diaspora Indonesia lebih banyak di Australia, di Singapura. Memang mereka amat memerlukan skill berkemahiran tinggi rakyat Malaysia. Bedanya kami membangunkan skill kami di tanah air sendiri, kemudian baru pergi ke Singapura. Itu pun kebanyakan masih tinggal di JB. Di Australia sama juga. Banyak rakyat Malaysia mendapatkan tawaran terus dari perusahaan Australia ketika masih bekerja di Malaysia. Bukan seperti Indonesia yang harus membangun skill berkemahiran tinggi di luar negara, karena negara tidak menyediakan peluang sebegitu. Mengapa Filipina tidak top 1 acara memasak? Filipina tidak perlu menjadi nomor 1. Apa masalahmu? Jika Anda ingin masalah dengan kami, lakukan dengan putus asa. Kita mungkin akan memberikan perhatian. Dengki akan membunuhmu. Saya pikir mungkin saya baru saja melihat seseorang mengatakan saya orang Thailand. Haha, Filipina tidak perlu atau tidak bisa menjadi nomor 1. Filipina acara memasak. Oke, tunjukkan saja rasa iri hati Anda. Sama kita nggak apa-apa. Sirik itu bikin sakit mulut, jadi sangat dimengerti. Haha. Kau lupa bola basket dan gosip limau. Cukup pintar, banyak mengeluarkan oli untuk dipakai di kendaraan. Impor dari Singapura, heran. Kimia macam apa yang mereka pelajari?
Itu menyedihkan. Negara saya Filipina kedua sampai yang terakhir. Di Vietnam acara TV paling populer adalah acara kuis sains dan matematika. Di Filipina kami biasa mengadakan acara kuis di tahun 80-an hingga 90-an. Tetapi K-pop telenovela mengambil alih. Memang, bahkan acara LG Digital Quiz yang hanya berlangsung selama 5 musim di negara Anda, versi kami Road to Mount Olympia, telah diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Pelatihan kami untuk 26 musim. Ya, harapnya IQ rata-rata penduduk Indonesia dan nilai rupiah meningkat dengan statistik ini. Oh, Vietnam 4 medali emas. Cuma Brian pintar tapi badan lemah dan tidak bisa mencari pekerjaan seperti pekerja Kamboja. Tapi orang Malaysia bisa terbang dan merekalah yang mengajarkan orang-orang Roma cara membangun kapal. Ya agak seperti bangsa Indonesia, bisa horek doang dan wadidaw, pak uang pak. Itu fiksi, tidak seperti orang Malaysia yang mengklaim mereka bisa terbang. Biasanya Indian Cina baik dalam kimia. Di Malaydis kaum Cina kaya dan IQ tinggi. Di Malaydis kaum tipe M dan bumi pukera, miskin dan IQ rendah. Fakta yang diketahui semua media internasional. Aha. IQ tinggi asli Cina dan Cina mini, Singapura, Vietnam. Doakan kesuksesanmu melalui agama. Jangan tanya kenapa IQ Vietnam lebih tinggi dari Indonesia IQ 78. Karena itu ditentukan orang. Tidak mau berinvestasi atau berusaha, namun dia ingin berhasil. Entah Cina atau Vietnam, semuanya manusia. Jadi saya bertanya, apakah mereka secara alami cerdas? Atau apakah itu karena DNA mereka? Orang fanatik agama hanya tahu cara berdoa agar sukses. Tolong beritahu saya yang di Cina yang memiliki nama keluarga Nguyen, Ngo atau Giang. Di Indonesia ada lebih dari 11 juta orang keturunan Tionghoa. Jadi siapa saja yang mini Tionghoa? Sementara itu Vietnam bahkan tidak memiliki 800.000 orang Vietnam keturunan Cina. Berapa banyak keluarga Tionghoa yang beroperasi di Indonesia? Dan berapa banyak ekonomi yang mereka kendalikan? Yang bisa Anda berikan hanyalah persentase. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa sholat dan zakat. Bagi orang mampu jangan lupa untuk bersedekah. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe. Serta bunyikan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.